masih betah di rumah, masih jalani karantina di rumah, masih isolasi diri, sarap masih betah di rumah. Kalau setelah betah coba olahraga sedikit, zumba kah atau apakah gitu. Ini melawan COVID-19 itu harus tetap di rumah, jadi harap kamu masih betah di rumah ya. Apalagi kalau kamu nonton, kamu tidak akan bosan, kamu akan tambah betah. Tinggal buka HP, langsung like, YouTube, subscribe, share, comment, and lain-lain. Ya, promosi. Oke, kali ini saya mau bagi cerita, sebenarnya review, tapi karena mungkin terbawa dari suasana bukunya kali ya. Kali ini saya mau review satu buku. Bukunya ini judulnya Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda. Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda. Jadi kira-kira kamu ada yang tahu sejarah terkait misalnya huruf 26 abjad ya kalau tidak salah, yang Tom bisa pakai untuk baca sampai dengan sekarang. Sejarahnya itu seperti apa, atau sejarah olimpiade atau kejadian-kejadian penting lainnya di seluruh dunia yang kemudian buat kita punya peradaban bisa sampai dengan setingkat atau sejauh sekarang ini, teknologi canggih dan semua. Tahukah tidak? Saya kira kan bisa nonton, memang mudah untuk nonton di YouTube atau cari di Google, tapi akan lebih bagus kalau kamu baca. Nah, saya sarankan kamu baca buku ini, Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda. Sama sekali tidak membosankan. Dia menceritakan semua kejadian penting kejadian penting bagi umat manusia di seluruh dunia dengan cara dan bahasa yang sangat mudah dibaca dan mudah dimengerti, dan ceritanya bab per bab. Tapi itu kayak cerita dongeng gitu, padahal ini cerita nyata, ini sejarah yang dia ada cerita, dan itu yang saya suka dari buku ini. Dia sampaikan sejarah dunia dengan sangat mudah untuk orang baca. Jadi buku ini pertama kali dicetak, ya edisi aslinya tuh bahasa Jerman. Dia pertama kali dicetak tuh 1936. Tahun 1936 itu di Wina, Austria. Nah, kemudian buku yang sekarang saya pegang ini yang versi bahasa Indonesianya ini dicetak oleh Margin Kiri, penerbitnya Margin Kiri. Terus ini langsung diterjemahkan dari bahasa asli atau edisi aslinya, yaitu bahasa Jerman. Oke, mungkin saya tidak akan cerita secara maksudnya bab per bab gitu, karena ini banyak sekali, ada hampir sekitar 38 bab. Saya saja baca ini baru sampai di halaman 278 dari 368 halaman. Tapi sangat menyenangkan sekali baca buku ini. Oke, apa saja yang diceritakan oleh buku ini? Kalau menurut saya dia secara gamblang menceritakan mulai dari zaman prasejarah, sejarah sampai sebelum Masehi sampai dengan Masehi. Kemudian semua kejadian penting dalam kurun waktu atau rentan waktu yang itu prasejarah, sejarah, dan sebelum Masehi dan sesudah Masehi itu. Misalnya bicara tentang, kalau di prasejarah ya, di awal-awal tuh bicara tentang zaman dinosaurus itu, terus tentang gelasnya mencair, terus menceritakan yang paling penting lagi, ini kalau ada yang anak antropologi atau dia sekarang lagi SMA terus jurusan apapun dia, dan dia kemudian dapat mata pelajaran antropologi, itu udah menjelaskan tentang prasejarah itu dan sangat baik. Itu mulai dari zaman Paleolitikum, Megalitikum sampai dengan zaman perunggu tuh. Perunggu tuh dari logam dan timah, kemudian itu jadi perunggu, dan kemudian pada zaman itu kemudian disebut dengan zaman perunggu, di mana sudah ditemukan banyak sekali wadah-wadah dari perunggu. Terus karena adanya teknologi itu ya kebudayaan manusia semakin maju. Kebudayaan tertua yang paling maju itu kan di Mesir ya, dan di sini juga ada cerita banyak sekali tentang Mesir itu. Sampai dengan sekarang kalau ketemu pikir, setelah baca buku ini saya rasa dunia telah banyak berubah sebenarnya. Manusia tetap sama kelakuannya, yang dari dulu suka perang-perang sampai dengan sekarang masih suka perang. Letak Mesir masih sama, dari yang 3000 tahun lalu sampai dengan sekarang masih tetap sama, ada di tepi selatan laut Laut Tengah itu. Letak Mesir telah berubah. Terus apa yang paling bisa dibanggakan dari kebudayaan manusia pada waktu itu? Ada banyak sekali.
Dan banyak hal yang bisa tong tahu dari sini. Misalnya ini dulu juga pernah belajar sih di antropologi, cuman lupa kan. Pas sekarang baca tahu lagi, mulai munculnya monoteis itu, kepercayaan terhadap Tuhan yang satu ya. Tuhan yang satu itu orang Mesir pernah, kalau ada yang pikir kalau orang Mesir itu semua percaya dewa-dewi saja, yang pada zaman itu tidak ada satu Firaun atau satu raja yang kemudian dia merasa kenapa terlalu banyak dewa sekali, dia mau bikin dewa tuh jadi satu saja, itu dewa matahari. Jadi semua rakyat Mesir waktu itu menyembah dewa matahari. Tapi setelah Firaun itu dia mati, dong kembali lagi ke banyak dewa-dewa itu. Bahkan di sini juga diceritakan tentang pemberontakan. Pemberontakan bukan sekarang saja terjadi pemberontakan. Dari dulu sudah ada pemberontakan karena manusia dari dulu suka menguasai manusia yang lain juga, suka haus akan kekuasaan. Misalnya bangsa Persia. Orang Persia tuh juga dulunya itu mereka juga dikuasai oleh orang lain, dikuasai oleh Mesir pada waktu itu. Tapi dong juga akhirnya bangkit terus jadi bangsa yang paling besar, bangsa yang besar, terus dong menaklukkan hampir seluruh dunia, dan ternyata hanya Yunani pada waktu itu yang dong tidak sempat bisa taklukkan. Ada banyak kisah dalam buku ini yang menarik sekali, dan juga banyak bicara misalnya tentang ada satu bab yang kemudian dia bahas tentang Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa di dalam situ sebenarnya dia lagi menonjolkan kisah orang Yahudi, terus dia ceritakan di situ juga nanti ceritakan tentang Yesus juga yang hidup setelah Masehi. Setelah Masehi itu kan setelah kelahiran Yesus juga sebenarnya. Nah, apalagi yang menarik dari buku ini? Oke, banyak sekali yang menarik di buku ini. Misalnya ketika bicara tentang Yunani, orang Yunani itu kan, jadi diceritakan Yunani itu kan pada waktu dulu itu kan sebenarnya kota-kota yang punya benteng-benteng, kota berbenteng-benteng. Jadi setiap kota tuh punya benteng dan punya rajanya sendiri-sendiri. Jadi semua masyarakat ya seperti yang kita tahu berangkat dari sebuah masyarakat yang komunal, tidak berpenguasa tunggal. Tetapi pada akhirnya toh kemudian ada juga raja-raja yang kemudian muncul dari masyarakat yang komunal itu. Yaitu memang tidak bisa terlepas dari itu tadi, penemuan-penemuan, alat-alat teknologi yang kemudian dimiliki secara pribadi kemudian menimbulkan ketergantungan orang lain kepada orang-orang yang punya teknologi dan pengetahuan itu, akhirnya ada penguasa-penguasa kan. Nah itu sebenarnya out of the context, tidak diceritakan dalam buku ini, tapi itu juga saya kira penting untuk digambarkan, walaupun di sini dia secara pure bicara sejarah, tapi tentang bagaimana kekuasaan itu lahir juga tuh bisa kita lihat, karena di sini sebenarnya sejarahnya tuh hanya sejarah manusia yang suka berperang saja, menurut saya sih. Di Yunani juga akhirnya kita, khususnya di Athena ya, kita akhirnya bisa banyak belajar juga tentang sebenarnya konstitusi sudah lahir sejak dulu sekali, mereka pada zaman itu sudah buat, dan kita tahu sebenarnya filsafat juga lahir di sana kan. Demokrasi, kata tirani itu, politik juga lahir dari istilah-istilahnya mereka. Misalnya mereka sudah dari dulu menaruh, walaupun demokrasi mereka pada waktu itu belum lengkap, istilahnya belum lengkap, tapi setiap orang berhak untuk menentukan pilihannya sendiri. Jadi kalau ada hal yang penting untuk dibicarakan, semua warga dikumpulkan di alun-alun kota, terus di situ diadakan pembicaraan, terus mereka akan rapat, kemudian akan dipilih juga dewan. Nah, dewan itu untuk melaksanakan hasil keputusan bersama itu. Walaupun ini kenapa dibilang tidak sempurna demokrasi mereka, itu karena tidak semua orang bisa memilih atau punya suara dalam rapat itu. Tapi ada kesempatan untuk itu. Jadi ditentukan berdasarkan harta kekayaan kepemilikan. Jadi orang Yunani kan dikisahkan dong orang yang bebas, mereka juga suka berdagang. Jadi seperti itulah kemudian. Jadi urusan soal kota kan orang-orang berkumpul di alun-alun kota. Kalau kota sendiri itu dari bahasa polis, kalau bahasa Yunaninya polis. Kalau urusan soal kota itu politik. Nah itu yang kemudian diserap banyak juga. Nah tirani juga itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang kata dasarnya itu tiran, yaitu sebenarnya bangsawan. Ada waktu dimana bangsawan
kemudian bisa mendapatkan simpati rakyat, dan kemudian dia mengambil alih kekuasaan tanpa harus ada musyawarah kayak tadi tuh. Tapi di sini dia bilang secara tegas juga kalau rakyatnya tuh sendiri akan balik, orang Yunani akan balik untuk menurunkan dia gitu, bangsawan yang suka memerintah sewenang-wenang itu. Jadi di situ saya belajar kalau banyak hal sebenarnya pemberontakan tuh sudah ada terjadi dari dulu. Masuk ke Asia, ada banyak cerita menarik tentang Asia yang kemudian diceritakan tentang dinasti di Cina yang abad-abad bisa beribu-ribu tahun, bahkan Cina hampir bisa menguasai seluruh dunia pada waktu itu. Bahkan dia bisa saja menghancurkan bangsa-bangsa lain, tapi pemimpin mereka pada waktu itu kemudian meninggal. Jadi Cina tuh dari dulu tidak bisa disentuh. Ada satu suku kan di sana yang kemudian suka melakukan ekspansi. Oke, saya tidak akan panjang lebar lagi. Ada satu kutipan dari dalam buku ini yang saya suka sekali. Itu di halaman 107 bab 14 dengan judulnya Musuh Sejarah. Halaman 107 ya dari buku ini. Halaman 107 paling bawah sekali. Ini saya kasih tanda nih. Sebab siapa yang ingin menciptakan sesuatu yang baru justru harus mengenal yang lama dengan baik. Sebab siapa yang ingin menciptakan sesuatu yang baru justru harus mengenal yang lama dengan baik. Pada saat baca itu langsung saya garis bawahi, karena menurut saya ya kadang-kadang kita lupa bahwa kita harus belajar dari sejarah, kita lupa bahwa kita harus belajar dari kita punya pengalaman sendiri. Kadang kita lupa kalau kita belajar dari kesalahan orang lain itu juga bisa menjadi sesuatu pelajaran yang berharga buat kita. Kadang kita lupa, dan manusia paling sering dan banyak sekali lupa. Di buku ini juga banyak bicara tentang peperangan, bicara tentang orang-orang hebat, bicara tentang kebaikan, bicara tentang semua hal yang penting, momen-momen terpenting umat manusia. Jadi semua kejadian penting yang menentukan peradaban kita hari ini. Itulah yang buat saya sangat ingin merekomendasikan buku ini buat kamu semua. Mungkin ini saja yang saya bisa bagi untuk kamu di waktu di masa-masa yang sulit ini. Saya harap ini bisa memberikan pengetahuan, bisa memberikan dampak yang positif juga, atau mungkin bisa membuat kalian tertarik untuk membaca buku, karena ada banyak hal-hal menarik di buku yang kita sudah temukan. Buat saya membaca buku itu seperti melintasi zaman gitu, kita bisa kemana saja hanya dengan baca buku. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak kalian sudah nonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you on next video.